Sebelum masuk ke acara selanjutnya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tata tertib acara demi kelancaran sosialisasi yang akan dilaksanakan secara virtual ini. Yang pertama, peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon selama sesi pemaparan materi berlangsung. Yang kedua, peserta sangat disarankan untuk mengaktifkan fitur kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Yang ketiga, peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat atau menggunakan fitur raise hand pada sesi diskusi nanti. Yang keempat, mohon untuk menyimak seluruh rangkaian materi dengan seksama. Baik, marilah kita buka acara hari ini dengan melafalkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda yang pertama, yaitu penyampaian sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Fajar Wibisono, SEMSC. Kepada Bapak Arif, kami persilakan. Eh, Semuanya sudah Halo. Sudah, Bapak. Tes. Baik ya. Oke, oke. Baik sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Faisal Arif Usang selaku Kepala Divisi Pembinaan Prestasi, Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan. Karena ya Student Achievement Mobility Center yang sudah acara ini dan menjalankan acara ini dengan baik, dan tentunya teman-teman peserta sosialisasi Eksiminas tahun 2026 yang hari ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengagendakan acara sosialisasi ya di dalam kondisi yang mungkin saat ini kita telah libur gitu ya. Ya, meskipun ini libur, tampaknya di pesertanya juga ada sekitar 30-an gitu ya. Lumayan lah ya kalau semuanya nanti ini ngikutin seleksi ya sudah cukup bagus gitu. Minimal ada persen gitu. Hampir 1% gitu ya dari total mahasiswa kita sekitar 20.000 gitu ya. Nah, teman-teman, jadi Eksiminas ini nanti mungkin akan lebih detail gitu ya, adalah ajang kompetisi seni bagi mahasiswa di seluruh Indonesia ya, yang diselenggarakan oleh kementerian, sehingga sudah hampir dipastikan bahwa standarisasinya sudah terukur secara nasional gitu ya, dan kompetitornya pun gitu ya sudah sangat jelas bahwa ini adalah antar mahasiswa di seluruh perguruan tinggi se-Indonesia gitu ya. Nah, cabang lombanya banyak gitu ya, sehingga ini bisa kita siapkan dengan sebaik mungkin. Sebagai salah satu informasi, tahun lalu kita pernah mengirimkan nasional gitu ya, di ajang nasional yaitu fotografi. Dan tampaknya ada ya di sini ya orangnya ya, nanti ya kalau nggak salah ya. Siapa namanya? Mas Nabil ya, Nabil ya. Mas Nabil ini adalah salah satu kemarin finalis yang terseleksi untuk maju ke nasional. Nah, prosesnya perlu disampaikan bahwa kita harus mempersiapkan di level universitas, kemudian nanti akan kita siapkan kompetisi untuk mewakili dari wilayah. Nah, wilayah terus terang ini kita sedang menyiapkan, jadi kita sudah beberapa kali di sounding di grup gitu ya, bahwa nanti akan ada seleksi Peksimida yang notabene penyelenggaranya ada di ISI nanti gitu ya. Nah, pengurusnya ada perguruan tinggi se-Jogja termasuk UII gitu ya. Nanti insya Allah akan melakukan seleksi secara daerah ya, di wilayah tingkat daerah, sehingga apapun nanti
seleksi hasil seleksi kita secara perguruan tinggi di internal akan kita kompetisikan di level daerah. Bagi yang lolos itu insya Allah akan kita kirim ke nasional. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang saat ini memiliki atau sudah pernah berkompetisi di bidang seni ya, ada seni tari, seni musik, seni lukis ya, seni fotografi dan sebagainya, monggo diperkenankan untuk ikut. Insya Allah kami akan siapkan pendampingan full gitu ya. Pendampingan secara intensif untuk mempersiapkan baik di seleksi daerah maupun nanti di seleksi nasional akan fasilitasi. Harapannya tentu bahwa bakat-bakat yang mungkin terpendam teman kalian atau kalian yang hadir hari ini itu insya Allah akan kita dampingi untuk mencapai prestasi yang sebaik-baiknya atau setinggi-tingginya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Faisal dan teman-teman yang sudah agendakan aksi kita hari ini. Semoga bisa diikuti dengan baik, semoga menghasilkan minimal ada calon-calon yang potensial untuk mengikuti ajang seleksi di internal kita di UI ya. Harapan lebih baik lagi, bisa lebih baik untuk lolos di wilayah tingkat daerah. Sekali lagi, terima kasih. Ya, yang nantinya akan diikuti agenda-agenda pendampingan berikutnya oleh TPK yang dipimpin Pak Faisal dengan menghadirkan coaching-coaching yang ya untuk bisa mengoptimalkan teman-teman berprestasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Arif atas sambutan serta arahan yang telah diberikan. Hadirin sekalian, agenda selanjutnya adalah pemaparan materi sosialisasi yang akan disampaikan oleh Bapak Faisal Arif Nurgesang, STMSC. Kepada Bapak Faisal, kami persilakan. Sudah kelihatan ya? Sudah nampak di sana, Mas? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rifat Purwono, Direktur Kemahasiswaan UII. Kemudian yang saya banggakan para peserta ya, yang hadir hari ini dalam sosialisasi Pekan Seni Mahasiswa Nasional Peksiminas 2026. Terus yang saya banggakan pula tim dari Samsi yang sudah mengawal acara ini gitu ya, mengagendakan dan menyiapkan dan seterusnya gitu. Yang pertama, mari kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada siang hari ini kita masih dalam keadaan yang sehat dan bisa mengikuti kegiatan ini gitu ya, insya Allah nanti sampai mungkin 1 jam atau 1,5 jam ke depan. Oke, tadi sudah disampaikan di depan bahwa Peksiminas ini merupakan istilahnya lomba yang dilaksanakan oleh kementerian gitu. Nah, yang menarik adalah Peksiminas ini tidak dilakukan setiap tahun, tapi dilakukan setiap 2 tahun sekali. Karena tahun kemarin memang tidak ada Peksiminas. Oleh karena itu ini menjadi ajang yang mungkin kalau ibaratnya seperti ini. Kalau misalkan lomba-lomba yang lain itu kalian bisa ikut dalam satu kali satu masa perkuliahan itu bisa 2 kali, bisa 3 kali. Tapi kalau ini kan maksimal 2 kali itu maksimal, karena kan normalnya kan 4 tahun gitu. Kalian bisa ikut 2 kali, atau misalkan kalian baru mengenalnya di semester 2, maka otomatis kalian hanya bisa ikut 1 kali. Nah, sehingga bagi para seniman ini ya, ini kan memang fokusnya pada keseniman. Karena kemarin kan beberapa ajang itu memang dikelompokkan gitu ya, ada yang di bidang akademik kayak misalkan Unmipa, kemudian ada PKM, ada macam-macam gitu ya. Yang ini ada olahraga juga nanti. Nah, ini memang khusus untuk yang di
daerah-daerah atau orang-orang yang suka di bidang seni, misalkan menari, menyanyi, baca puisi, dan seterusnya. Nah, nanti di sini ada beberapa lomba. Kalau di Peksiminas ini istilahnya adalah tangkai lomba gitu. Kalau tahun 2024 itu ada 15 tangkai lomba. Ya, misalkan ada menyanyi keroncong juga ada dan seterusnya, penyanyi solo. Nah, nanti di sini yang saya sampaikan ini mestinya ya masih mengadopsi di peraturan yang sebelumnya, karena yang panduan yang untuk tahun 2026 ini masih belum kita dapatkan gitu ya. Untuk lokasinya juga belum tahu nanti yang nasional di mana. Atau mungkin kalau Pak Arief udah tahu bocorannya di mana tempatnya untuk yang nasional, barangkali nanti bisa juga disampaikan gitu. Oke, Peksiminas ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah ajang kompetisi di bidang seni, suara, sastra, kemudian pertunjukan yang dilaksanakan oleh kementerian. Kalau dulu BPTI, kalau mungkin kalau sekarang ya Simpil Mawar di bawah Kemendikbudristek. Nah, ini ada foto ya, fotonya Mas Nabil gitu waktu juara 1 Peksimida gitu. Nah, bagi yang baru ikut sosialisasi, maksudnya baru mengenal Peksiminas, jadi Peksiminas itu ada jenjangnya gitu ya. Yang pertama untuk yang seleksi internal nanti adalah jenjang universitas. Nah, dari kalian nanti yang terbaik itu nanti kan akan ada seleksi internal ya. Dari seleksi internal itu nanti akan dikirimkan untuk mewakili ke seleksi daerah. Tadi juga sudah disampaikan bahwa nanti akan dilaksanakan di ISI gitu. Kemudian nanti kalau misalkan lolos atau misalkan juara 1, 2, 3 itu yang dimasukkan ke nasional. Nah, harapannya nanti di sini kalian yang memiliki bakat, yang memiliki ketertarikan, yang memiliki kemampuan, keahlian di bidang seni itu benar-benar mengikuti dengan sungguh-sungguh, karena nanti ada beberapa program yang akan dilaksanakan dari DPK, ada pendampingan bersama pelatih-pelatihnya atau misalkan dengan para ahli-ahli dan seterusnya. Itu nanti akan diagendakan setelah proses seleksi. Nah, tujuannya ini secara umum ya mestinya adalah mengembangkan seni, terus menggali potensi mahasiswa, terus memberikan wadah atau ruang mahasiswa yang tertarik di bidang kesenian itu untuk bisa menunjukkan keahliannya gitu. Sekaligus juga memperkaya budaya nasional melalui kreativitas seni yang berdasarkan kebinekaan itu, karena kebinekaan itu kan berbeda-beda ya. Nah, ketentuan untuk peserta Peksiminas yang pertama adalah mahasiswa aktif, baik itu D3 maupun S1, maksimal semester 7. Jadi bagi kalian yang masih semester 3, 4, 5 itu ya ikut saja, karena memang di sini dibatasi di semester 7. Kalau yang kedua ini mestinya terdaftar ya, karena kalau kalian sudah registrasi di kampus tuh secara otomatis itu terdaftar di Berdikti. Nah, yang menarik atau yang menjadi syarat berikutnya, ketentuan berikutnya yaitu usia. Nah, usianya ini tidak lebih dari 25 tahun ini. Namun ini saya kira ini tidak banyak lah yang berusia 25 tahun saat di sekarang kayaknya enggak. Paling umur kalian itu kan masih 20, 19 bahkan. Kalau mentok-mentok 21, 22. Kemudian belum pernah juara 1 di Peksiminas tahun sebelumnya. Jadi kalau misalkan yang sudah ya tidak boleh berdaftar itu. Jadi nanti akan ada screening. Tapi sepertinya kalau untuk yang juara 1 Peksiminas belum ya. Sepertinya kalian bisa semua gitu, untuk ikut di tahun ini. Kemudian mendapatkan rekomendasi dari Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia tingkat provinsi. Nah, nanti ini mestinya akan otomatis itu, kalau mewakili dari provinsi maka akan mendapatkan rekomendasi. Nah, nanti ini untuk aturan berikutnya maksimal mengirimkan satu peserta, satu kelompok untuk tiap lomba. Khusus untuk lomba yang pesertanya putra dan putri dapat mengirimkan 2 orang, yaitu 1 putra dan 1 putri. Oke, nah ini yang seperti saya sampaikan tadi bahwa ada 15 tanggal lomba. Jadi kalau bahasa umumnya kan cabang lomba gitu. Ini di sini tanggal lomba namanya. Yang pertama nyanyi dangdut. Nah ini siapa yang punya hobi nyanyi di kamar mandi itu, daripada cuma di kamar mandi ya disalurkan saja di sini hobinya, terus bakatnya, siapa tahu malah jadi artis itu kan kita nggak tahu, kalian nggak tahu kan.
Jadi di sini ada solo putra dan putri. Nah, yang perlu diketahui adalah mewajibkan membawa satu lagu wajib dan satu lagu pilihan sesuai daftar yang telah ditetapkan. Jadi kalian punya lagu sendiri, kemudian nanti ada lagu yang dikasih dari panitia untuk kalian nyanyikan. Kalau kalian sudah suka dengan genre ini, mestinya semua lagu-lagu dangdut itu pastinya udah hafal. Kemudian tanggal lomba yang kedua yaitu menyanyi seriosa. Nah, seriosa di sini ada iringan pianonya, boleh bawa sendiri atau nanti disediakan panitia untuk pengirimnya. Ada solo putra dan solo putri juga. Nah, setiap peserta harus menyanyikan satu lagu wajib dan satu lagu pilihan sesuai dengan partitur asli. Jadi sama seperti yang dangdut tadi, nyanyi lagu sendiri, lagu yang dipilih sendiri, kemudian lagu yang pilihan dari panitia. Kemudian yang berikutnya yang nyanyi keroncong. Nah, ini yang orang Jawa gitu ya, karena yang meskipun tidak dibatasi yang dari Jawa gitu, cuman biasanya yang lagu keroncong ini kebanyakan lagu-lagu Jawa. Nah, ini sama, yaitu untuk putra dan putri juga, nanti diiringi oleh panitia. Kemudian berikutnya adalah nyanyi pop, genrenya yang pop. Ini tanggal lomba berikutnya, yaitu untuk solo putra dan putri juga, dengan iringan grup band yang membawakan lagu-lagu populer modern. Nah, peserta juga nanti menyanyikan satu lagu wajib dan memilih satu lagu pilihan dari daftar yang tersedia. Kemudian untuk nyanyi kelompok untuk tanggal lomba berikutnya, kalau tadi kan solo ya, solo putra atau putri, kalau ini kelompok, anggota kan minimal 5 orang hingga maksimal 12 orang. Ibaratnya ini kayak grup band, ya boy band. Jadi di sini bisa 6 dan sampai maksimal 12. Terus berikutnya, nah ini untuk yang tangkai yang lain gitu ya. Kalau tadi kan menyanyi, ini sudah berbeda, seni yang berbeda, yaitu seni baca puisi. Dimana seni baca puisi ini ada puisi yang wajib dan juga ada puisi yang dari pilihan panitia, tanpa penggunaan alat pengiring musik apapun ya. Jadi murni hanya suara dari yang pembaca puisi saja. Kemudian tanggal lomba berikutnya yaitu monolog. Monolog ini adalah pementasan drama oleh satu orang pemain yang membawakan salah satu dari 10 judul naskah pilihan panitia. Durasi penampilan maksimal adalah 10 menit dengan gaya pementasan dan kostum yang bebas namun tetap etis. Kemudian yang berikutnya yaitu tanggal lomba tari. Nah, kalau tadi sudah ke nyanyi, kemudian sudah ke puisi, kemudian sekarang masuk ke tari. Nah, tari ini merupakan penampilan gaya tari baru berbasis tradisi Indonesia oleh kelompok beranggotakan 4 hingga 8 orang mahasiswa dengan durasi minimal 7 hingga 10 menit. Karya harus orisinal. Nah, ini berarti kan harus mengkreasikan tari sendiri ya, belum pernah dilakukan sebelumnya dan disajikan dalam durasi minimal tadi 7 sampai 10 menit. Kemudian berpindah ke kesenian yang lain, yaitu seni menulis cerita pendek atau cerpen, di mana di sini ketentuannya ada maksimal 10.000 karakter secara langsung di lokasi lomba berdasarkan tema yang ditentukan saat acara. Jadi temanya itu ditentukan saat acara. Kalian diwajibkan membawa laptop gitu ya, membawa laptop atau peralatan nulis sendiri dan hadir tepat waktu. Kemudian penulisan lakon. Nah, ini penulisan naskah drama atau di sini ya bisa disebut sebagai sutradara. Sebagai penulis naskah untuk pementasan 1 atau 2 babak dengan panjang naskah berkisar antara 5 hingga 20 halaman. Dimana untuk waktu pengerjaannya maksimal adalah 8 jam di bawah pengawasan panitia. Tidak boleh ada unsur sara ya, jadi dalam penulisan naskah itu harus bebas dari sara dan ujaran kebencian. Kemudian penulisan puisi. Kalau tadi baca puisi, kalau yang ini menulis puisi. Kemudian untuk yang penulisan puisi ini, tangkai lomba yang ini itu bentuknya adalah tulisan bentuk epik maupun lirik dengan panjang antara 1 sampai 5 halaman folio. Nilainya kepiawaian milih diksi, gaya bahasa, metafora atau personifikasi dan seterusnya.
Nah, peserta juga di sini mewajibkan membawa alat sendiri. Untuk yang berikutnya, desain kampanye media sosial. Nah, ini misalkan kayak desain-desain di media digital gitu. Jadi menciptakan 3 hingga 5 desain digital yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat ke arah yang lebih berkualitas. Misalkan ajakan untuk tidak membuang sampah di sungai dan seterusnya. Jadi bagaimana dengan desain itu bisa menyampaikan gagasan kalian untuk mengajak orang untuk tidak melakukan sesuatu yang buruk atau mengajak orang untuk melakukan sesuatu yang baik. Kemudian yang berikutnya, kesenian berikutnya yaitu lukis. Nah, ini yang hobi lukis dan jago lukis bisa masuk ke kategori ini atau tanggal lomba ini, dimana untuk melukisnya itu di ukuran kanvas, di kertas kanvas ukuran 100x100 cm atau 100x120 cm menggunakan teknik brush. Boleh medianya cat akrilik, cat minyak, karkol, pensil, krayon, hingga teknik media campuran. Nah, selanjutnya ada tanggal lomba komik strip. Ini para pembuat komik itu membuat komik. Jadi misalkan kalau komik itu yang hobi baca komik itu kira-kira seperti itu. Jadi cerita pendek bergambar. Dimana untuk pembuatannya ini masing-masing durasinya adalah 6 jam. Peserta dapat memilih format komik atau platform webtoon, Instagram atau komik strip 2 halaman bidang A4. Kemudian yang salah satu yang terakhir ya, yang terakhir itu fotografi. Nah, ini nanti Mas Nabil bisa sharing ya pengalamannya, kemudian bisa juara 1 ya di Peksinida, kemudian juga sudah masuk ke nasional ya, finalis nasional, dimana tanggal lomba yang dipilih itu yang dipilih oleh Mas ini karena mungkin ada ketertarikan di sana, bakat di sana, yaitu di lomba fotografi. Nanti bisa sambil diceritakan pengalamannya. Nah, ini peserta wajib menggunakan kamera digital SLR atau mirrorless ya, dilarang menggunakan HP saat pengambilan gambar. Kategori jurnalistik membatasi editing hanya pada kontras dan cropping, sementara kategori seni mengizinkan rekayasa digital bebas. Karena memang kalau tahun ini sudah sangat masif ya penggunaan AI. Nah, nanti mungkin untuk yang panduan resminya ada sedikit perbedaan barangkali, jadi nanti untuk penyesuaian ya nanti tinggal disesuaikan saja. Tapi yang jelas untuk yang di tahun sebelumnya atau di tahun 2 tahun yang lalu itu hanya dibatasi pada cropping dan kontras saja untuk editing. Nah, ini untuk alur bagaimana kalian akan mengikuti lomba Peksiminas di tahun 2026, di mana dimulai dari sosialisasi yang dilaksanakan hari ini, kemudian nanti plus juga nanti dimulai open submission-nya ya. Jadi open submission-nya mulai hari ini juga, nanti ditutup tanggal 1 April. Jadi waktunya cuma 2 pekan, jadi ya nanti tinggal dicek saja. Kalian nanti dipandu melalui SIM prestasi ya, bagaimana cara mendaftar dan seterusnya. Nanti akan diseleksi dan hasil seleksinya itu diumumkan di tanggal 20 April. Nah, untuk penilaiannya itu mulai tanggal 10 sampai 17 April 2026. Ini kriteria penilaiannya, nanti kalian juga bisa sambil dilihat, ada di panduan di sebelumnya, atau kalian bisa cek juga di SIM prestasi ya. Jadi untuk kategori menyanyi tadi seperti pop, dangdut, keroncong, seriosa itu paling besar poinnya itu di materi suara dan teknik vokal. Kemudian untuk seni yang monolog, tari, baca puisi, yang seni pertunjukan, itu yang paling besar nilainya di teknik dan keterampilan, dan serta penghayatan ya, penghayatan dan teknik keterampilan ini tinggi nilainya. Jadi kalian bisa pastikan menguasai di 2 hal ini. Kemudian untuk kategori penulisan sastra ada cerpen, lakon, puisi. Nah, ini yang paling besar itu teknik penulisan dan diksi dan gaya bahasa. Dan yang berikutnya, yang terakhir kategori seni rupa dan fotografi. Yang paling besar ini di gagasan dan konseptual. Nah, untuk seleksi internal ini ada beberapa ketentuan yang kalian harus
pahami. Yang pertama adalah untuk kategori untuk tangkai lomba menyanyi. Tadi ada pop dangdut keroncong serosa, itu adalah 2 orang per tangkai lomba, jadi ada 1 orang dan 1 putri. Jadi nanti kami hanya akan memilih 1 putra dan 1 putri terbaik yang akan kami kirimkan ke Peksimida. Kemudian untuk baca puisi 2 orang, 1 putra putri juga. Monolog 1 orang, 1 putra atau 1 putri. Kemudian untuk tari 1 grup, dimana di sini maksimal 5 orang, dan vokal grup maksimal 12 orang. Kemudian untuk penulisan ada cerpen, lakon, puisi 1 orang per tangkai lomba, jadi 1 orang cerpen, 1 orang lakon, 1 orang puisi gitu. Kemudian untuk yang seni rupa, lukis, poster, komik strip itu juga 1 orang. Dan yang terakhir adalah fotografi, 1 orang per kategori. Oke, demikian untuk sosialisasi Peksiminas 2026. Dimulai dari nanti kita akan laksanakan seleksi internal dulu, kemudian nanti ada Peksimida dan Peksiminas. Semoga kalian yang join pada siang hari ini merupakan para artis-artis gitu ya, yang memang jago dan tertarik untuk mewakili UII di tahun 2026 ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung kontak di sini, ada Mas Muhammad Sodik dan Mas Ahmad Kamaluddin Ali. Jadi nanti bisa kalian hubungi di sana untuk detail hal-hal yang kalian ingin ketahui. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Faisal atas pemaparan materi yang sangat komprehensif. Semoga dapat menjadi bekal bagi rekan-rekan mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti Peksiminas ke depannya. Berlanjut ke agenda berikutnya, kita akan menyimak pengalaman dan kisah sukses dari salah satu delegasi UI di Peksiminas pada tahun 2024. Beliau adalah Muhammad Nabil Marazik sebagai peraih juara 1 Peksimida tahun 2024 di bidang jurnalistik fotografi. Pada Mas Nabil, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, yang saya hormati Pak Arif, kemudian yang saya banggakan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Marazik. Saya adalah alumni dari program studi ilmu komunikasi angkatan 2021, dan pada tahun 2024 lalu kebetulan mengikuti Peksiminas tanggal lomba fotografi jurnalistik. Nah, tadi sudah cukup lengkap ya dijelaskan oleh Pak Arif apa itu Peksiminas, seperti apa sistem lombanya, kemudian berbagai lomba yang dilombakan, termasuk juga kriteria penilaian sudah sangat lengkap dijelaskan. Mungkin di sini saya mulai menjelaskan dari Peksimida. Saya akan sedikit berbagi cerita bagaimana proses saya mulai dari persiapan untuk Peksimida hingga akhirnya bisa lolos ke Peksiminas di tingkat nasional. Nah, untuk Peksimida sendiri teman-teman, jadi Peksimida itu dilaksanakan kurang lebih selama 1 minggu. Jadi berbagai macam lomba tadi tidak dilaksanakan serentak dalam 1 hari saja, melainkan terbagi dalam beberapa hari selama kurun waktu 1 minggu. Termasuk juga lokasi perlombaan itu tidak terpusat di satu universitas, melainkan terbagi ke dalam beberapa universitas di Yogyakarta. Biasanya yang menjadi tuan rumah itu adalah ISI, UGM, dan juga UNY, seperti itu. Nah, lalu untuk peserta yang berhak lolos untuk mewakili ke Peksiminas di tingkat nasional itu adalah peserta yang berhasil meraih juara 1 di setiap lombanya di Peksimida ini. Ya, jadi hanya diambil 1 terbaik di setiap lomba untuk mewakili ke Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Mengapa hanya diambil 1 lomba, 1 terbaik saja? Karena ketika teman-teman sudah berhasil lolos sampai Peksiminas, itu teman-teman sudah tidak lagi sebatas mewakili Universitas Islam Indonesia, melainkan juga sekaligus mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Ya, jadi secara tidak langsung ketika kalian lolos ke Peksiminas, kalian juga akan menjadi bagian dari kontingen Yogyakarta.
termasuk nanti berbagai pelatihan, persiapan, dan juga akomodasi selama hari H Peksiminas itu akan dikelola oleh provinsi masing-masing, ya. Dan juga Peksiminas ini sudah bukan lagi lomba antar universitas, melainkan lomba antar provinsi se-Indonesia, seperti itu. Jadi kalau di Peksimida di tingkat daerah, teman-teman masih mewakili Universitas Islam Indonesia, tetapi untuk ketika teman-teman sudah berhasil sampai ke nasional, teman-teman mewakili UII sekaligus mewakili daerah istimewa Yogyakarta, seperti itu. Kemudian untuk di Peksimina sendiri sebenarnya perlombaan dan sistemnya sama seperti Peksimida di tingkat daerah, jadi memang kurang lebih dilaksanakan selama 1 minggu, kemudian juga lombanya dilakukan beberapa hari, tidak serentak dalam 1 hari, namun bedanya di Peksiminas biasanya lokasinya lebih terpusat, jadi hanya di sekitar 1-2 venue saja, tidak terbagi ke dalam beberapa tempat. Lalu kemudian untuk persiapan, ya mungkin sebelum saya menjelaskan terkait persiapan apa saja yang saya lakukan, saya sedikit bercerita terkait gambaran umum ya lomba fotografi di Peksiminas. Mungkin saya akan lebih banyak menjelaskan fotografi karena memang yang kemarin saya ikuti adalah lomba fotografi. Jadi untuk fotografi di Peksimida maupun Peksiminas sendiri itu menggunakan sistem fotografi on the spot. Artinya seluruh ketentuan termasuk tema, kemudian durasi pengambilan gambar, batasan tempat pengambilan gambar itu baru akan diumumkan ketika hari H pelaksanaan lomba. Ya, jadi dengan sistem yang seperti itu tentunya para peserta tidak bisa menyiapkan banyak hal ya, karena kita belum tema yang akan dilombakan, kita belum bisa memikirkan kira-kira apa yang akan kita foto seperti itu. Tapi tentunya masih ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk persiapan menjelang lomba fotografi ini. Pertama, teman-teman bisa melakukan survei lokasi perlombaan ya. Jadi meskipun tema belum keluar, kemudian waktu durasi pengambilan gambar itu belum keluar, tetapi lokasi perlombaan fotografi ini pasti sudah akan diumumkan beberapa hari sebelum pelaksanaan. Nah, informasi inilah bisa kita manfaatkan untuk survei di sekitar arena perlombaan, sekiranya tempat mana saja di arena perlombaan tersebut yang memungkinkan untuk dijadikan objek foto yang sekiranya menarik, atau setidaknya ketika hari H pelaksanaan lomba dan tema sudah keluar, kita tidak kebingungan untuk mencari spot foto yang menarik yang sesuai dengan tema, karena lombanya juga memiliki batasan waktu ya, jadi akan sangat disayangkan jika waktu teman-teman ketika lomba itu hanya habis untuk mencari spot foto seperti itu. Nah, misalkan contoh misal untuk lomba fotografi ini diadakan di UII. Nah, maka nanti akan teman-teman sebelum hari pelaksanaan bisa survei di sekitar UII sekiranya mana area di sekitar UII yang bisa dijadikan objek foto yang menarik seperti itu, dan juga nanti ketika hari H akan diumumkan batasan untuk mengambil foto. Jadi misal kalau venue-nya itu di UII, maka batasannya mungkin bisa dari Jakal KM 12 sampai Jakal KM 15. Nah, jadi buat teman-teman peserta yang mengambil gambar di luar lokasi tersebut, maka nanti bisa didiskualifikasi atau mungkin tidak bisa menjadi juara seperti itu. Kemudian selain survei lokasi ya, teman-teman juga bisa untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya dari media, khusus media jurnalistik seperti Antara Foto maupun Kompas Foto, karena berdasarkan pengalaman saya pribadi, banyak sekali pemenang-pemenang lomba fotografi itu mereka menggunakan foto yang sangat erat dengan unsur jurnalistik, baik dari pengambilan gambar, kemudian gayanya, dan juga pesan yang disampaikan. Jadi referensi dari berbagai media itu bisa coba kalian terapkan ya untuk dijadikan acuan ketika kalian mengambil gambar nanti. Lalu sebenarnya untuk lomba fotografi teman-teman itu kalian tidak perlu memiliki kemampuan teknis yang cukup rumit ya. Ketika teman-teman sudah bisa menggunakan
kamera seperti itu, menurut saya sudah layak untuk mengikuti perlombaan fotografi ini. Mengapa? Karena poin terbesar dalam lomba fotografi ini adalah keselarasan antara tema dengan karya kalian. Jadi meskipun kalian belum bisa berbagai macam teknik dalam fotografi, tetapi kalau kalian bisa mengartikan tema itu dengan baik, mengaplikasikannya dalam foto yang kalian ciptakan, maka kalian bisa memiliki poin yang sangat tinggi ketika perlombaan. Seperti itu. Kemudian mungkin tips untuk lomba fotografi ini teman-teman. Jadi usahakan ketika mengambil foto, terkhusus untuk Peksimida maupun Peksiminas, itu adalah dengan mencari foto yang mengandung unsur human interest, atau dengan kata lain dia memiliki aktivitas manusia di dalam foto tersebut. Karena dengan seperti itu kita bisa membuat foto itu lebih hidup, kita bisa menyampaikan pesan dengan jelas. Misalkan dalam perlombaan fotografi temanya itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tetapi kalau kita hanya memfoto masjid ataupun gereja, itu mungkin tidak jelas apa yang ingin kita sampaikan, tidak jelas pesan apa yang ingin kita sampaikan. Tapi semisal kita memfoto gereja lalu kemudian ada objek manusia di dalam foto tersebut, misalkan seorang muslim berhijab dengan seorang non muslim, mereka saling bergotong royong, nah itu maka pesannya akan lebih mudah tersampaikan, dan itu juga akan ya. Jadi untuk tipsnya itu sebisa mungkin ada unsur human interest dalam foto yang kalian ciptakan. Lalu kemudian untuk tantangan tersendiri ya teman-teman, tantangan tersendiri ketika lomba fotografi khususnya itu pertama jelas karena yang dikeluarkan ini baru muncul ketika hari H, kita tidak bisa banyak persiapan, kita harus mampu berpikir cepat dengan waktu yang sangat terbatas. Jadi ketika hari H teman-teman sudah mendapatkan tema, kalian coba mencari di internet, mencari referensi sebanyak mungkin, kira-kira topik apa yang sesuai dengan tema yang dimunculkan tersebut. Nah, itu juga tantangan tersendiri. Kemudian kedua, mungkin ketika Peksiminas ya, karena Peksiminas ini diadakan di luar kota, jadi kita belum mengenal daerah tersebut, maka kita membutuhkan waktu yang lebih untuk survei lokasi tadi itu ya. Jadi karena kita sama sekali belum mengenal spot apa saja yang akan kita gunakan nanti untuk lomba foto, mana saja yang harus kita datangi, maka kita perlu waktu lebih, perlu fisik yang lebih juga untuk survei sekiranya mana yang nanti bisa dijadikan objek foto, bisa dijadikan spot foto yang sesuai dengan temanya. Nah, lalu kemudian untuk berikutnya mungkin tantangannya adalah ya kita mengakui bahwa saingan di lomba Peksimida dan Peksiminas ini ada beberapa kampus yang cukup kuat ya di bidang seni. Ada ISI, kemudian ada juga UNY yang mereka memiliki prodi seni. Itu sudah jelas mereka sangat diunggulkan dalam perlombaan seperti ini. Tetapi meskipun demikian, bukan berarti kita tidak bisa untuk juara, bukan berarti kita langsung pantang menyerah, karena menurutku pribadi sebenarnya meskipun kita mungkin kalah secara teknis, tetapi soal kreativitas, soal ide itu sebenarnya semuanya sama rata ya. Kalian kuliah di UII, kalian kuliah di ISI ataupun manapun itu tempat kalian belajar, tapi soal kreativitas tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Jadi kita layak untuk bersaing dengan berbagai universitas di luar sana. Seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman semua tetap semangat, intinya jangan minder meskipun kita bukan dari kampus yang memiliki background seni yang cukup kuat, tetapi kalau kalian punya semangat, kalian rajin berlatih, kalian pasti bisa seperti itu. Mungkin itu aja teman-teman yang saya sampaikan, nanti bisa dilanjut di sesi tanya jawab aja ya, biar kita bisa diskusi lebih banyak.
Gitu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Nabil atas inspirasi dan motivasi yang telah diberikan pada kita semua. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu simulasi SIM prestasi kepada saudari Dede Nita Amalia. Dipersilakan. Cek, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC atas waktunya. Baik, di sini saya akan memberikan simulasi mengenai tutorial untuk pendaftaran seleksi internal Peksiminas 2020. Nah, untuk pendaftaran seleksi internal sendiri teman-teman silahkan untuk mengunjungi simprestasi DPK-UII dengan mengetik simprestasi.uii.ac.id. Nah, nanti teman-teman ketika mengunjungi simprestasi UII akan tampil dashboard tampilan seperti ini. Ini merupakan beberapa kompetisi Saintek yang sedang berjalan juga. Langsung saja teman-teman untuk ke laman Peksiminas. Silahkan teman-teman klik. Nanti akan diarahkan ke dashboard tampilan seperti ini. Nah, kemudian di tampilan dashboard Peksiminas, teman-teman ada beberapa informasi terkait Peksiminas, mulai dari apa itu Peksiminas, kemudian jadwal pelaksanaannya, dan juga ketentuan cabang pertangkainya, mulai dari menyanyi dangdut, seriosa, keroncong, menyanyi pop, dan sampai fotografi. Teman-teman bisa baca untuk ketentuan pertangkai lombanya. Kemudian di paling bawah teman-teman akan ada unduh dokumen. Nah, ini merupakan beberapa dokumen yang disediakan oleh Samsi mengenai pendaftaran di seleksi internal Peksiminas. Nah, yang pertama ada formulir pendaftaran. Silahkan teman-teman untuk download. Nah, kemudian nanti akan diarahkan ke file formulir pendaftaran Peksiminas 2026. Nah, di file formulir tersendiri silahkan teman-teman nanti download, kemudian mengisi formulir sesuai dengan apa yang telah disediakan, mulai dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, usia, sampai ke tangkai lomba. Dan jangan lupa teman-teman, di bawahnya itu ada lampiran, di mana ada 4 lampiran yang harus teman-teman lampirkan, mulai dari link karya. Untuk link karya tersendiri kami memberikan kemudahan teman-teman bisa mengumpulkan lewat Google Drive ataupun YouTube, dan pastikan Google Drive dan YouTube-nya itu bisa diakses untuk semua orang. Kemudian lampiran kedua itu ada pas foto 4x6, kemudian KTM, dan yang terakhir itu ada sertifikat lomba yang pernah diikuti dan tentunya yang masih relevan dengan tangkai lomba yang akan diikuti oleh teman-teman. Tapi ini bersifat opsional. Silakan teman-teman nanti mengisi formulir pendaftaran seleksi internal ini. Kemudian dokumen yang kedua itu ada ketentuan seleksi internal. Nah, di file ini teman-teman berisi mengenai ketentuan, kemudian seperti kalau di menyanyi lagu dangdut itu pilihan lagu apa aja yang harus teman-teman tag dan kemudian dikumpulkan sebagai karya. Nah, di sini sudah tersedia mulai dari menyanyi lagu dangdut, menyanyi lagu seriosa, lagu keroncong, dan juga lagu pop. Nah, di sini silahkan teman-teman baca sebagai rujukan teman-teman untuk mengikuti seleksi internal Peksiminas. Nah, untuk submit tersendiri teman-teman silahkan kembali ke atas dan ada menu login. Silahkan teman-teman login menggunakan akun UII ya, tentunya menggunakan akun UII.
Nanti setelah teman-teman klik login akan diarahkan ke dashboard biodata. Nah, untuk di dashboard biodata tersendiri silahkan lengkapi data rekening bank, karena untuk data diri itu otomatis akan tersambung dengan gateway teman-teman. Nah, untuk nomor HP silahkan sesuaikan dengan nomor HP teman-teman, kemudian bank dan juga rekening, dan pastikan mengisi nama rekening teman-teman. Kemudian klik update. Nah, setelah teman-teman selesai mengisi biodata, di sebelah kiri ada tampilan usulan. Nah, ada beberapa lomba. Ketika teman-teman memilih Peximinas, klik Peximinas. Kemudian di halaman kanannya itu, di tampilan kanan itu ada bacaan tambah. Silahkan teman-teman klik tambah, yang nantinya itu akan diarahkan ke dashboard tambah usulan Peximinas. Nah, karena ada beberapa tangkai lomba di Peximinas yang juga ada yang bersifat grup seperti vokal dan juga tari. Nah, itu untuk yang bersifat grup hanya perwakilan saja untuk mengusulkan di seleksi internal ini, untuk vokal solo dan juga untuk tari. Nah, untuk yang vokal solo dan juga tari, silahkan teman-teman masukkan anggota teman-teman di sini, contoh seperti ini. Nah, nanti klik tambah. Nanti akan muncul NIM dan juga nama dari anggota teman-teman. Kemudian di bawahnya itu ada data karya. Silahkan teman-teman pilih tangkai lomba apa yang akan diikuti. Nah, nanti di sini yang terakhir itu teman-teman silahkan masukkan link G-Drive formulir teman-teman. Jadi pastikan formulir teman-teman yang tadi yang berisi biodata dan juga link karya, kemudian beberapa lampiran, itu bersifat G-Drive ya. Jangan sampai mengumpulkan yang bersifat masih dokumen. Silahkan teman-teman kumpulkan link G-Drive. Ketika teman-teman sudah mengisi, silahkan klik submit. Maka nanti otomatis data dan juga karya teman-teman untuk di seleksi internal Peximinas akan terdata dan juga tersambung. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada MC. Mungkin ada pertanyaan mengenai SIM prestasi dan juga mengenai administrasi. Silakan bisa nanti di sesi tanya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Saudara Dede atas pemaparan terkait SIM prestasi. Oke, kini kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Kami mengundang rekan-rekan mahasiswa yang memiliki pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan untuk menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Oke, ini sudah ada pertanyaan dari Kak Naufal Sani Amrullah. Kak, apakah setiap orang boleh mengikuti lebih dari satu cabang perlombaan? Mungkin kepada Pak Arif atau kepada Pak Faisal atau kepada Mas Nabil untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, untuk satu orang satu ya Mas Nabil yang kemarin itu ya. Iya Pak, satu orang hanya diperbolehkan satu. Jadi cukup satu lomba aja. Oke, baik, untuk pertanyaannya sudah terjawab ya. Semoga Mas Noval Sani untuk setiap orang hanya boleh mengikuti satu cabang perlombaan. Nah, ini calon artis nih, izin bertanya, apa nanti menjadi delegasi apakah ada pendampingan dari UII? Iya, tapi nanti setelah menjadi delegasi ya sanksi ini yang akan ngintili kalian kemana-mana itu. Masuk saya mungkin ya, kalau nggak tabrakan jadwal dengan yang lain, misalkan ke Jakarta mungkin, nggak tahu nanti untuk finalnya di mana belum tahu. Oke, mungkin seperti itu ya pertanyaan dari calon artis. Kita akan mendampingi dari sanksi dan dari DPK ketika kalian lolos untuk menjadi delegasi UI atau dari daerah. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain dari teman-teman sekalian, bisa melalui SN atau langsung chat di komentar Zoom. Oke, terima kasih.
Novan, dari Kepada Kak Novan Biftia Rizky, silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Mas sekalian. Saya Novan dari KUII. Izin bertanya Pak, itu untuk seleksi internal itu kan mensubmit atau mengunggah karya ya dalam bentuk video. Nah, apakah untuk yang internal ini ada timeline atau rentan pengambilan videonya gitu? Barangkali boleh menggunakan video yang lalu kayak gitu, atau harus real time yang sekarang kayak gitu Pak. Terima kasih. Iya, teknis dibantu dari kami sih. Saya teknis sekali. Terkait range waktu ya untuk pengumpulan dari video ini, untuk dari Samsungnya sendiri untuk menggunakan video yang real time yang untuk saat ini seperti itu. Oke, baik Mas, terima kasih. Kak Novan. Oke, sama-sama. Kemudian izin tanya lagi Mas, Boleh. apakah dari panduan yang nasionalnya itu udah ada ya Pak ya, yang panduan Beksiminasnya itu? Saya biasanya kan ada perubahan dari, misalkan kalau saya kan di keroncong gitu, itu biasa ada perubahan dari lagu wajibnya gitu, nggak sama kayak tahun lalu kayak gitu. Barangkali sudah ada, dari kita bisa belajar lebih dahulu kayak gitu. Belum ada sampai saat ini ya. Ini memang Berarti berangsur-angsur. Kemarin yang baru terakhir keluar itu PKM ya, Beksiminas ini iya Pak. mungkin sekitar bulan April, maksimal sih Mei biasanya. Baik Pak, terima kasih. Iya, sami-sami. Oke, mungkin izin menambah dari yang Kak Novan pertanyaan tadi. Nah, untuk seleksi internal sendiri mungkin menggunakan mengacu pada Beksiminas yang 2 tahun yang lalu seperti itu. Untuk lagu keroncong atau lagu yang lainnya itu mengacu pada buku panduan Beksiminas di tahun 2024 untuk seleksi internal di 2026 ini seperti itu. Adapun nanti buku panduan yang terbaru dari Dikti atau dari Filmawan nanti baru disosialisasikan setelah itu. Terima kasih. Baik Mas, terima kasih. Sama-sama. Oke. Ada raise hand lagi dari Kak Fikri Amirullah, dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih, dan saya izin bertanya. Ini terkait administrasi seleksi internal. Dalam seleksi internal tadi kan disampaikan bahwa submitnya itu melalui link drive. Apakah semuanya ini pusat di link drive seperti dokumen, hasil karya dan lain sebagainya, atau mungkin dipisah lagi ya? Saya tadi kurang paham soal. Terima kasih. Silakan dari tim yang tadi menjelaskan, dibantu mendetailkan lagi. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Fikri ya. Jadi untuk submit karyanya nanti ada kakak bisa submit melalui link G-Drive atau link dari YouTube. Kalau semisal seperti fotografi ataupun seperti lukis, komik strip itu kan bentuknya 2 dimensi ya. Nah, kakak bisa submit melalui link G-Drive seperti itu. Nanti link G-Drive-nya nanti kakak lampirkan di formulir pendaftaran seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, mungkin bisa terjawab untuk Kak Fikri. Diharapkan kepada peserta yang lain jika ada pertanyaan atau ada yang masih dibingungkan atau bisa diskusi, silahkan banget. Kami nanti juga sudah menyiapkan pendampingan ya bagi yang seleksi.
Ini bentar lagi. Kalau yang internal boleh 2 lomba nggak mas? Yang internal. Oke, pertanyaan dari calon artis. Izin bertanya lagi. Untuk seleksi internal, apakah boleh mengikuti 2 cabang lomba? Oke, kalau dari Samsinya sendiri, kami memperbolehkan untuk mengikuti 2 cabang lomba pada seleksi internal. Adapun nanti untuk yang diloloskan atau yang didelegasikan untuk Pesimida tetap 1. Walaupun di 2 lomba itu peserta mungkin unggul di 2 perlombaan itu. Seperti itu. Jadi otomatis untuk nanti di Pesimida, nanti kalian tetap mewakili atau delegasi untuk 1 cabang lomba aja. Mungkin terjawabkah dari Kak calon artis? Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi dari Kak Izati. Apakah untuk ketentuan pengumpulan karya itu wajib 2 video? Untuk video karya wajib dan pilihan atau cukup 1 video saja? Oke. Mana? Yang itu loh, dicek aja di linknya itu loh, link di Simprestasi itu yang disyaratkan berapa? Baik, izin menjawab. Untuk yang dicantumkan wajib 1 video saja. Nanti itu 1 video cukup ya karya pilihan yang sudah ada di GitHub-nya. Kan di situ di GitHub-nya ada beberapa tabel pilihan lagu ataupun pilihan beberapa lagu itu. Nah, itu teman-teman bisa milih 1 aja dan itu cukup dikirimkan 1 karya video saja. Oke, seperti itu ya jawaban untuk Kak Izati. Terima kasih, sama-sama. Oke, dari teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan lagi terkait Peksiminas atau Peksimida atau bahkan seleksi internal ini? Nah ini masih ada batch 2 enggak mas nanti? Ini kan masih liburan ya. Oke, mungkin menanggapi Kak Novel Zani terkait deadline ya, pengumpulan. Nah, untuk pengumpulan sendiri nanti rencananya ada extend atau perpanjangan waktu, yang mana itu memungkinkan untuk tim-tim yang mungkin harus mengumpulkan dulu untuk mempersiapkan pengumpulan karyanya. Nanti biasanya ada extend lah, tapi ya tetap kalau untuk yang apa namanya finalnya tetap akan sama gitu ya. Kan tadi sudah dikasih space 1 pekan ya, jadi mungkin itu dipakai untuk ekstensi untuk yang bukan batch 2 tapi ekstensi aja. Ini ada lagi? Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya lagi Kak, tadi kan kalau baca puisi ada 1 orang cowok dan 1 orang cewek, itu sifatnya wajib berarti ya Kak?
Bukan, ini maksudnya tuh satu cowok untuk baca puisi dan satu cewek baca puisi gitu. Ya kan, Mas? Iya. Bukan harus satu cowok dan cewek gitu, bukan ya, tapi untuk putra itu satu, untuk putri satu. Jadi ada dua untuk mewakili baca puisi. Oke, penjelasan dari Pak Faisal sudah cukup menjelaskan ya. Jadi nanti untuk Beksimida sendiri meminta setiap unit untuk menyelesaikan 2 orang, yaitu satu cewek dan satu cewek, satu cewek dan satu cowok, maaf, satu putra atau satu putri, seperti itu. Naufal Sani. Oh, itu ya, sama-sama. Yang Oke, baik. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita selesaikan sesi tanya jawab ini. Oke, ada pertanyaan lagi dari Bismillah. Izin bertanya kepada Kak Nabil. Waktu Beksimida tahun 2024 kemarin, lokasi pengambilan foto di mana ya Kak? Mungkin kepada Kak Nabil untuk bisa menjawab dari pertanyaan Kak Bismillah ini. Oke, untuk lomba fotografi sendiri di tahun 2024 lalu di Kota Gede ya teman-teman. Jadi perlombaannya venue di Kota Gede, kemudian batasan pengambilan fotonya di area sekitar Kota Gede, termasuk pasar Kota Gede, kemudian makam Kota Gede. Nah, di situ untuk tahun 2024 kemarin. Mungkin itu. Oke, dijawab ya dari Nabil mengenai lokasi pengambilan foto untuk fotografi di sekitar Kota Gede. Mungkin dicukupkan ketika tidak ada pertanyaan lagi. Oh, ada lagi? Oke. Nah, lanjutan dari Kak Bismillah. Nanti ada sesi presentasinya nggak Kak? Atau setelah pengambilan langsung dikumpulkan saja? Jadi langsung dikumpulkan ya. Tidak perlu presentasi, tapi teman-teman wajib mengumpulkan beserta dengan captionnya. Jadi tetap harus membuat deskripsi dari foto yang kalian buat, tapi tidak perlu untuk presentasi seperti itu. Oke, mungkin tidak perlu presentasi ya Kak Bismillah, hanya menuliskan caption atau penjelasan dari foto tersebut. Oke, mungkin dicukupkan atau ada pertanyaan lagi. Nah, misalkan ada pertanyaan lagi, kalian bisa menghubungi narasumber yang tadi sudah disediakan kepada Kak Siti atau Kak Ahmad yang siap. Nah, terima kasih kepada semua peserta yang sudah menjawab, yang sudah mengajak diskusi pada sesi ini. Oke, sama-sama. Sebelum mengakhiri acara, mohon ketersediaan kepada Pak Arif dan Pak Faisal serta rekan-rekan mahasiswa untuk mengaktifkan kamera karena akan dilaksanakan sesi dokumentasi oleh tim Samsi. Oke, silakan kepada teman-teman dan kepada Pak Arif dan Pak Faisal untuk on cam. Oke, wah baba ya untuk tim panitia. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara sosialisasi hari ini telah dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif seluruh hadirin, hadir mewakili seluruh panitia termasuk Samsi. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara pada siang hari.